Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi. Kita balik lagi ya di pembelajaran sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita berada di pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai alat peredaran darah dan mekanismenya. Apa saja materi yang ada di dalam? Yuk, ikut belajar bersama Ibu Indah. Bagaimana rasanya? Semangat ya, harus selalu semangat. Pastinya kan udah lelah ya belajar online. Nah, semoga COVID segera berakhir dan kita bisa tetap muka seperti biasanya. Apakah kalian ngantuk? Kalau kalian ngantuk, ayo kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa membeli buah. Belum lengkap rasanya jika kita nggak belajar tentang jantung dan peredaran darah. Bagaimana pantunnya? Seru kan? Ayo kita masuk ke gambar di sini. Nah, silahkan kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira apa, sambil kalian pegang di bagian dada ya, kira-kira apa yang kalian rasakan pada tangan kalian. Kemudian, apa saja organ yang berperan dalam peredaran darah kita? Coba diperhatikan gambarnya. Terus yang ketiga, peredaran darah manusia yang terjadi di bagian mana saja ya? Dan yang keempat, apa yang terjadi jika hanya bagian atas tubuh saja yang dialiri darah? Nah, dari pertanyaan itu semua, kira-kira mengapa manusia harus memiliki peredaran darah? Ayo sambil kalian jawab, jangan lupa tangannya juga diletakkan di bagian dada dan rasakan apa yang kalian rasakan pada bagian dada kalian. Dan kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita nantinya setelah kita mempelajari ini, kita dapat mengidentifikasi alat-alat pada peredaran darah. Kemudian, kalian juga nanti dapat menganalisis keterkaitan hubungan bioproses pada sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, itu ada kegiatan praktikum ya. Kalian nanti akan melakukan kegiatan praktek untuk melihat mengukur sih sebenarnya, jadi menghitung denyut nadi dan tekanan darah. Apa sih sirkulasi? Sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh pada manusia, berupa sistem peredaran darah. Nah, sekarang fungsinya untuk apa? Yang pertama, dengan adanya peredaran, maka oksigen itu bisa diedarkan dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Kemudian, dia juga dapat mengangkut karbon dioksida, sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Terus yang kedua, mengangkut nutrisi. Jadi nutrisi itu juga diangkut dalam sistem peredaran darah loh, yang nanti diperlukan untuk metabolisme tubuh kita. Kemudian mengangkut hormon, mengangkut sistem berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, dan mengatur suhu tubuh kita. Nah, apa saja alat-alat dalam peredaran darah manusia? Yaitu ada yang pertama jantung. Nah, jantung, kalian bisa lihat gambar ya. Itu adalah gambaran dari jantung kita. Nah, jantung ini sebenarnya apa? Jantung ini adalah organ sistem peredaran darah yang nantinya bertugas untuk memompa darah. Makanya pada saat kalian tadi letakkan tangan kalian di dada, apa yang kalian rasakan? Pasti rasa seperti ada yang bergoyang atau berdetak. Nah, itu adalah pompa yang kita rasakan dari jantung. Nah, jantung ini mengalirkan darah dalam pembuluh darah, nanti dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia, yang mana itu berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Struktur jantung itu ada 4, jadi kita bisa bagi dia dalam 4 bagian ya. Yang pertama itu ada atrium, atrium itu bisa kita sebut dengan serambi. Kemudian ada ventricle yang kita bisa sebut sebagai bilik. Nah, jantung kita kan ada 2 bagian tuh, kanan dan kiri. Nah, itu juga yang menyebabkan nanti serambi itu juga ada serambi kanan dan serambi kiri. Begitu juga dengan bilik kiri. Nah, antara keduanya itu memiliki katup pemisah. Kemudian ada katup yang pertama ya, yang disebut valvula tricupidalis. Ini terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan.
Jadi antara bagian kanan ya, yang berfungsi mencegah agar darah dari bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Begitupun valvula bicuspidalis. Ingat ya, yang satu tri, yang satu B. Nah, yang B ini di bagian mana? Yang B ini di bagian kiri, antara bilik kiri dan serambi kiri. Alat peredaran darah yang lain berupa mekanisme kerja jantung. Nah, jantung ini ada mekanisme kerjanya ya. Jika serambi bagian jantung mengembang, maka darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian darah dari serambi jantung menguncup dan darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, maka darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Ini kita kenal dengan nama tekanan sistol dan tekanan diastolik. Alat peredaran darah. Alat peredaran darah itu kita bisa cek mengenai tekanan darah dan denyut jantung. Nah, ini nanti kalian akan lakukan kegiatan praktikum ya. Tekanan darah itu adalah ukuran seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Biasanya kita menggunakan alat spirometer untuk melihat tekanan darah kita. Nah, pengukuran tekanan darah yaitu tekanan sistolik. Tadi Ibu sudah sempat sampaikan ya, sistolik itu apa? Tekanan darah saat jantung berdetak dan memompakan darah. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung beristirahat di antara detakan. Nah, tekanan darah normal orang dewasa ya. Jadi kan kalau kita periksa, kadang periksa tekanan akan keluar hasil tuh kita, ini ada contoh ya, 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Ini untuk orang normal ya. Nah, makanya pada saat kita di bawah 90, kemudian pernya di bawah 60, berarti itu bisa mengalami hipo ya. Kemudian kalau tinggi 130, 140/90 itu bisa disebut dengan hipertensi. Ya, itu adalah salah satu penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, kecepatan denyut jantung di dalam keadaan sehat berbeda-beda loh, dipengaruhi oleh aktivitas, makanan, pekerjaan, keadaan emosi, juga umur. Nah, itu juga hal-hal yang mempengaruhi tekanan darah dan denyut jantung kita. Sekarang kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada berapa ya? Ada 3. Pembuluh darah nadi yang disebut dengan arteri, kemudian pembuluh darah balik kita sebut dengan vena, dan pembuluh darah kapiler. Kalian bisa lihat gambar ya. Nah, apa bedanya arteri, kemudian coba kalian lihat vena, dan bagian kapiler arteriol sama venula itu cabangnya ya dari arteri dan vena. Struktur mereka berbeda-beda. Mungkin kalau kita sini. Nah, perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama dindingnya tuh arteri tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Kapiler itu dindingnya tipis dan permeabel. Kemudian aliran darah. Kalau arteri meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung. Nah, kalau kapiler berawal dari arteriol. Tekanannya sifat arteri itu kuat dan memancar, sedangkan vena lemah dan menetes. Peralihan ya, kalau yang kapiler antara sistem bertekanan tinggi dengan sistem bertekanan rendah. Untuk darahnya, arteri banyak mengandung oksigen, kecuali ya arteri pulmonalis. Nah, ini adalah bagian yang mengarah ke paru-paru. Sedangkan kalau vena itu juga ada yang banyak mengandung, dia lebih banyak mengandung karbon dioksida. Tapi apakah ada dia yang mengandung oksigen? Ada pada saat di vena pulmonalis. Sedangkan kalau kapiler itu juga banyak mengandung oksigen. Letaknya untuk arteri lebih ke dalam, sedangkan vena itu dekat dengan permukaan tubuh. Kapiler antara arteri dan vena. Untuk klep hanya satu ya pada pangkal nadi, makanya darah itu tekanannya kuat. Kemudian vena itu banyak di samping pembuluh-pembuluh darah. Sistem peredaran darah itu ada 2 loh, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Mungkin kalau kita lebih mudah mengingat, maka peredaran darah kecil itu adalah peredaran yang melewati paru-paru. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran yang 2 kali beredar di dalam tubuh kita. Ayo kita lihat skemanya.
Yang pertama, jantung, bilik kanan ya, masuk ke dalam arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada saat di arteri pulmonalis, darah masih mengandung apa? Darah masih mengandung karbon dioksida. Nanti dia ditukar di paru-paru, kemudian darah sudah mengandung oksigen masuk ke vena pulmonalis, masuk ke dalam jantung bagian serambi kiri. Nah, dilanjutkan tuh ke peredaran darah besar. Dari bagian serambi kiri akan masuk ke jantung bilik kiri. Dari bilik kiri nanti akan masuk ke aorta. Aorta ini pembuluh arteri terbesar ya. Nanti dikirimkan ke seluruh tubuh mengirimkan lagi ke pembuluh darah vena cava, superior dan inferior ya, kemudian masuk kembali ke jantung yaitu bagian serambi kanan. Nanti berubah tuh lagi peredarannya ke darah kecil balik lagi peredaran darah besar. Makanya kita disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, itu semua adalah pembelajaran kita. Ayo kita ulang kembali. Yang pertama, silahkan kalian sebutkan apa saja alat-alat peredaran darah kita. 1, 2, silahkan kalian tulis di buku kalian ya. Terus yang kedua, apa saja pembuluh darah kita? Ada berapa pembuluh darah kita? Ada 3 loh. Betul sekali. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah sebutkan 2 peredaran darah manusia. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Wow, Masya Allah, pintar sekali kalian. Nih ada tebakan dari ibu ya. Dia itu tebal dan kaku. Kalau terpotong, dia memuncrat. Alirannya kuat. Ayo, apakah ini? Silakan kalian tebak. Demikian pembahasan kita mengenai alat-alat dan mekanisme peredaran darah. Sampai jumpa di pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada satu kutipan nih. Investasi dalam pengetahuan menghasilkan bunga terbaik loh. Jadi selalu belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Dadah.